Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi ridwallahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati Allah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى خطأ جميع أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا على جميع أرواح أهلنا ومن أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ولمن اجتمعنا هؤلاء بسبب والأجل ونخص خصوصا إلى أرواح إخوانك الفقراء. ولمن صدق أمواله لله هذه المسجد وليمن هذه المدرسة ولمن صدق أمواله لله هذه المعهد دار السلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شامل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعني وإياكم بالدارين آمين آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari di mana mereka menanti atau menunggu seseorang daripada pahala-pahala, di mana seseorang pada hari itu menanti daripada amal ataupun pahala yang telah dikerjakan pada waktu hidupnya. Ya Ali, ya Ali. Ya Ali tasoddaq sodakoha sopo siro atau gawe sodakoh sopo siro. Ya Ali tasoddaqo gawe sodakoh sopo siro. Tasoddaqo gawe sodakoh sopo siro ala mautaka ingatase piro-piro wong matine siro, piro-piro wong matine siro. Ala mautaka ingatase piro-piro wong matine siro. Fa inna Allah ta'ala mongko satu meneh Gusti Allah ta'ala. Fa inna Allah ta'ala mongko satu meneh Gusti Allah ta'ala wakala iku makilaken. Wakala yuwakilu taukilan ala wazni fa'ala, ya. Wakala asalnya wakala, karena bahasa sejatinya adalah tasdid atau tasdid itu adalah dua huruf yang sama dan huruf yang pertama adalah mati. Itu contoh seperti halnya lafaz madda. Madda ini asalnya adalah madada ala wazni fa'ala. Terus apa? Ya.
Dal yang pertama itu dimatikan karena syarat daripada idgham, maka menjadi madda. Nah, karena hurufnya sama dan yang pertama mati, maka huruf yang pertama dibuang saja, cukup simple, sehingga ditasdid madda. Lah sama dengan lafaz wakala, ini asalnya adalah huruf kaf yang sama. Yang pertama kafnya adalah mati, jadi hurufnya adalah 4. Wakala, wakala, jadi ditasdid saja, wakala. Wakala yuwakilu taukilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, fa'alan, fahuwa mufa'ilun. Nah itu wakala makilakan, faedahnya adalah lita'diyah, faedahnya adalah lita'diyah. Wakala wakilakan sinten Allah, malaikatan ing malaikat, malaikatan ing malaikat, malaikatan ing malaikat, yahmiluna hale pada nggawa sapa malaikat, yahmiluna hale pada nggawa sapa malaikat shadaqatil ahya'i ing pira-pira sedekahe wong kang urip, shadaqatil ahya'i ing pira-pira sedekahe wong kang urip, ilaihim maring amwat, atau ilaihim maring amwat, ilaihi maring amat, fayabrahuna nuli pada seneng. Nah, fayabrahuna nuli pada seneng sapa amwat, fayabrahuna nuli pada seneng sapa amwat, biha kelawan sedekah, biha kelawan sedekah, asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, asyadda haleluya banget, asyadda haleluya banget, asyadda haleluya banget, maka nu ing dalam selagine ana sopo amwat, asyadda haleluya banget, maka nu ing dalam selagine ana sopo amat yafrahuna iku seneng atau bunga seneng, yafrahuna iku seneng sopo amwat, yafrahuna iku seneng sopo amwat fid dunya ing dalam dunya, wa yaquluna lan pada ngucap sopo amwat, wa yaquluna lan pada ngucap sopo amwat, Allahumma ghfir, Allahumma dukusi Allah, Allahumma dukusi Allah, ighfir muga paring ngapura panjenengan, ighfir muga ngapura panjenengan, ighfir muga paring ngapura panjenengan, liman kadwe wong nawara kang wis madangi atau madangaken, nawaro kang wis madangaken sapa man, nawaro kang wis madangaken sapa man, qabrona ing dalam kuburane kita, qabrona ing dalam kuburane kita, wa basyirhu
wa basyirhu lan kelawan atau lan paringi, wa basyirhu lan paringi bungah atau kabar gembira, wa basyirhu lan paringi kabar gembira panjenengan ing man, wa basyirhu lan paringi kabar gembira, wa basyirhu lan paringi kabar gembira panjenengan ing man bil jannati kelawan surga, bil jannati kelawan surga, kama basyarna kama oyole kama basyarna kaya olehe, kama basyarna kaya olehe kama basyarna kaya olehe aweh kabar gembira ing kita, kama basyarna kaya olehe aring aweh kabar gembira ing kita, kama basyarna kaya olehe aweh kabar gembira ing kita biha kelawan surga, biha kelawan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya. Tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan. Ini Kanjeng Nabi berwasiat kepada kita bagaimana berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya, di mana Sayyidina Ali mewasiatkan juga kepada seluruh generasinya sehingga sampai pada kita, yaitu kepada generasi saat ini, ya, yang berupa kitab Wasiyatul Mustafa, sehingga kita tahu akan isinya, yang kita tahu, ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan meskipun beberapa persen. Allahumma amin. Taswaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan. Bahwasanya Rasulullah berwasiat, bersedekahlah kamu ya Ali kepada orang-orang yang telah mati, keluarga kamu yang sudah mati, sedekahilah mereka. Fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini apa? Telah mewakilkan kepada para malaikat ini apa? Membawa sodakohnya orang yang hidup, yang ditujukan untuk orang yang telah mati. Jadi kalau kita yang masih hidup, ya, keluarga kita ataupun, ya, ibu bapak kita, nenek kita, ya, kenapa kita selalu menghadiahkan kepada mereka, kenapa kita selalu bersedekah kepada mereka? Ini karena apa? Ya, karena keyakinan kita sebagai, ya, ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini apa? Bahwasanya ya karena Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan apa yang kita kirimkan itu sampai kepada ahli kubur. Nah, sehingga Pak di sini yahmiluna shadaqatil ahya. Mereka yang sudah mati itu merasakan bahwasanya ini loh, kamu dapat kiriman sedekah dari keluarga yang masih hidup di dunia. Fayafrahuna biha shadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka itu gembiranya sangat gembira sekali, bahagianya sangat bahagia sekali, melebihi daripada kebahagiaan mereka saat masih hidup di dunia. Karena apa? Di alam kubur itu sempitnya sempit, gelapnya gelap, sendirian ya sendirian, tidak ada teman yang menemani. Sehingga dikala mereka mendapatkan kiriman, ini Masya Allah bahagia sekali, gembira sekali. Nah ini, makanya kita diperintahkan untuk bersedekah kepada mereka, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kita yang masih sebagai anak,
ya bisanya mendoakan, ya mendoakan setiap hari. Ya, kita berusaha untuk mendoakan setiap hari. Ya. Setiap saat, setiap habis sholat, itu paling tidak kita mendoakan. Untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita yang sudah tidak ada, ini kita doakan, kita kirimkan kepada mereka. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa berusaha, kita sudah memiliki penghasilan, ya, kenapa mereka bersedekah dengan cara ibaratnya memberikan makanan, bersedekah dengan cara tahlilan, ya. Ini apa? Karena mereka berharap ahli kubur, ya, ahli waris ini apa? Di sana mendapatkan kebahagiaan yang sangat. Sehingga apa? Benar-benar sampai wakala malaikatan yahmilu shadaqatil ahya. Sehingga apa? Mereka menyampaikan kepada ahli kubur bahwasanya ini loh kamu ya mendapat kiriman doa, mendapat kiriman sedekah ya dari keluarga kamu yang masih berada di dunia, yaitu berupa sedekah. Ini dan itu. Sehingga apa? Apalagi kalau misalkan ya kita ngambeng misalnya. Ya ini ditujukan kepada ahli mayat si A, B, C dan sebagainya. Sehingga apa? Kita mendapatkan sedekah. Kita sedekah doa kepada ahli kubur dan merekanya juga sedekah kepada kita. Ini ya wajar-wajar saja. Ya ibaratnya ya, ada yang mengatakan mereka sampai membid'ahkan amaliyah tahlil kita dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang ibaratnya ya itu tadi. Ada yang berpendapat mengatakan itu buang-buang uang saja, ya buang-buang dan sebagainya, mubadzir dan sebagainya. Tetapi kita sebagai ya orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya apa yang kita sedekahkan sampai kepada ahli kubur, ya, itu memang sampai. Ya, sehingga ya ada satu cerita mungkin ya yang bisa dikatakan ya kita sebagai orang-orang yang berkeyakinan tahlilan ya itu ya percaya, dan orang-orang yang tidak berkeyakinan bahwasanya amaliyah tahlilan itu sampai ya tidak percaya dengan cerita ini. Bahwasanya ada satu orang yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, itu berada di wilayah Jawa Timur. Mungkin kalau di ya medsos itu kalau kalian sering baca ada itu di kumpulan kisah-kisah para ulama itu ada bahwasanya nelayan ini pergi ya miang kalau bahasa sekarang itu ya, bahasa Ambulu, bahasa Losari itu miang ya. Miang dua orang ini pergi. Nah, dua orang ini pergi mencari ikan. Nah, ketika di dalam perjalanan ya di tengah-tengah mungkin kalau ya lautan lah itu apa salah satu daripada ini orang itu tadi ya, jatuh tenggelam dan dikabarkan sudah meninggal. Nah ini beberapa minggu tidak ada yang menolong karena berkeyakinan bahwasanya satu orang ini bisa selamat. Sehingga apa? Sehingga satu orang ini kembali dan menyatakan kepada keluarganya ini sudah tidak bisa ditemukan. Sehingga keluarganya satu minggu itu melakukan tahlilan, kirim doa kepada ahli kubur yang sudah dinyatakan itu tadi ya kecelakaan itu sudah meninggal, entah tahu di mana. Nah selama satu minggu dikirimi doa tahlilan bahwasanya dia itu mendengar. Jadi setelah satu minggu ya terus kemudian mayat bukan orang ini kembali lagi. Nah setelah selesai tahlilan ini orang kembali lagi ke desanya sehingga geger. Lah sudah ditahlili kok pulang. Nah, akhirnya menjadi bahan cerita masyarakat. Nah apa saja yang dialami ketika selama satu minggu itu mereka di sana. Nah dalam satu minggu dia itu mengalami satu tempat di mana tempat itu sangat aman sekali, nyaman, tidak ada suara bising dan sebagainya, sehingga apa dia pun
merasakan ada kiriman doa-doa, ya, ada suara doa-doa yang menemaninya. Nah, sehingga apa? Nah itu, sehingga dari kisah itu bahwasanya, ya, padahal orang ini belum dinyatakan mati. Sehingga dari kisah ini kita bahwasanya mengambil kesimpulan, apa yang kita doakan kepada ahli mayit ini sampai, ini, ya, ditujukan kepada sesuai yang kita tuju. Nah, makanya keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah ini ziarah kubur ya lanjut, tahlilan ya terus, ya, ngambeng ya ibaratnya kirim doa ya terus. Ini tidak usah memperdulikan apa yang mereka katakan, tahlilan bid'ah, ziarah syirik dan sebagainya. Yang terpenting adalah niat kita, bahwasanya semua kita fokuskan terhadap ibadah lillahi ta'ala. Nah, adapun tawasul dan sebagainya itu ya wajar, kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, secara langsung itu pun ya tidak mungkin. Kita melalui orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah yang sudah dekat, sehingga apa? Ya, untuk menyampaikan doa kita. Karena apa? Mereka sudah bisa langsung ibaratnya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mukasyafah yang sudah diberikan, ibaratnya tidak ada hijab lagi, ya, antara mereka. Nah ini, sehingga apa? Kebahagiaan mereka di saat dikirimi doa, di saat dikirimi sedekah, ini apa? Mereka sangat bahagia sekali, bahagianya tiada tara, ya. Bahagianya tiada tara. Makanya kalian bersedekah tidak mesti harus memakai uang, tidak mesti harus memakai materi, tapi doa. Insya Allah itu juga lebih bermanfaat bagi mereka. Sehingga apa yang kalian kirimkan, apa yang kalian mereka doakan, ini tentunya sangat bermanfaat. Nah, di sini terus kemudian mereka yang dikirimi doa, yang dikirimi sedekah, mereka mengucapkan Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyiru bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, ampunilah mereka, ampunilah orang-orang yang telah menerangi kuburan-kuburan kita, ya, sehingga apa? Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita bersedekah, ketika kita mengirimkan doa, mereka juga mendoakan kita. Perumpamaan orang yang sudah mati, ya, itu ibarat kita sedang nonton TV. Ya, orang yang nonton TV itu ibaratnya sudah mati. Nah, sedangkan pemainnya, pemerannya, artis-artisnya itu adalah seperti halnya orang yang masih hidup di dunia. Orang yang mati masih bisa melihat orang yang hidup, sedangkan orang yang hidup tidak bisa melihat orang yang sudah mati, kecuali orang-orang tertentu, ya, itu bisa ngobrol langsung dengan orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang ibaratnya dekat, ya, dengan Allah, para wali, ulama-ulama khusus, itu bisa langsung ngobrol, bertemu langsung dengan orang-orang yang sudah meninggal. Lah perumpamannya seperti itu. Ibu bapak kita yang sudah meninggal itu masih bisa menyaksikan kita yang hidup di dunia. Sehingga apa yang dilakukan oleh anaknya, keluarganya ketika masih hidup di dunia itu masih bisa disaksikan. Anaknya ngaji, ya senang, ya, dia senang, menonton itu senang, ya. Oh iya, anaknya kita senang ngaji, sregep sembahyang, sregep dongakna, mereka bahagia sekali, ya. Seperti halnya menonton, ya, film atau menonton acara. Kalau acaranya bagus, favoritnya itu berbuat baik, favoritnya itu, ya, ini mereka senang. Lah apabila anaknya berbuat tidak bagus, ya, kemudian tidak pernah ngaji, tidak pernah mendoakan, mereka sedih melihatnya, ya. Kadang mau
mau menasehati tidak bisa, aja mono. Nah, jangan lakukan itu nak. Nah, ingin mengatakan seperti itu, tapi tidak bisa. Nah, sehingga apa? Orang-orang yang ibaratnya ini orang-orang mati yang melihat keluarganya tidak ngaji, tidak sholat, tidak berbuat baik, ini akhirnya apa? Di sana susah, ya. Mulane kalau termasuknya di kitab Tangkihul Qaul itu, ya, itu ada di situ kalau Tangkihul Qaul dan Daqaiqul Akhbar, itu cerita-cerita tentang masalah alam kubur. Nah, itu kalau malam Jumat tilik umah, itu kan puji-pujiannya ada, ya. Saben malam Jumat ahli kubur tilik umah. Nah, itu apa? Karena memang benar bahwasanya setiap malam Jumat ahli kubur itu ya meminta kepada Allah izin agar diperbolehkan menengok rumahnya. Apalagi kalau misalkan yang baru mati, baru meninggal. Nah, ini selalu keliling rumahnya, melihat keluarganya. Ya, bagaimana mereka menafkahi hartanya, ya, membagi warisannya, terus kemudian mensodakohkan hartanya. Mereka perhatikan apakah terjadi perselisihan, apakah ya antara kakak beradik terdapat ya kericuhan. Ini mereka menyaksikan. Kalau mereka mengirimkan doa, bersedekah, terus kemudian akur, ya senang. Keluarga yang ditinggal, yang mayatnya ini bahagia sekali. Sehingga kita ya yang tentunya selalu mengaji ini supaya mengirimkan doa untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Karena apa? Kita berkeyakinan bahwasanya Allah menyampaikan kepada ruh yang sudah meninggal. Karena kita juga yakin, ya apalagi yang ahli sholawat itu ya, bahwasanya sholawat kita sampai kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Kanjeng Nabi itu ya masih utuh, masih ada, masih hidup. Nah, nih. Terus kemudian Allah mafil liman nawar qabrana wa basyiru bil jannah kama basyarna biha ya Ali. Nah, bahwasanya mereka juga mendoakan kepada kita agar ya kita juga diberikan kabar gembira tentang surga yang kita impikan. Kama basyarna biha, seperti halnya kita mendapatkan gembira tentang masalah surga. Nah, ini bahwasanya alam kubur itu ya memang seperti itu, sempit ya, sendirian, gelap gulita, tidak ada yang menemani. Meskipun banyak di situ makam-makam yang lain, tapi kalau sudah ke alam barzah ya sudah ya sendiri-sendiri. Tidak ada yang menemani. Ya, satu kisah ya pengalaman saya pribadi. Ini ketika saya itu mau silaturahmi ke Songgom. Kalau lewat Songgom itu lewat Klonengan ya mungkin ada yang paham Klonengan, di situ tidak ada lampu. Kalau saat ini sudah ada ya. Pas waktu itu belum ada lampu, saya belum nikah. Saya niatkan mau bersilaturahmi ke teman saya. Teman saya pas saat itu mau nikah. Nah, jadi dari rumah, padahal saya sudah wanti-wanti, ini motornya supaya lampunya diganti. Nah, kata teman saya tidak usah diganti. Nah, pakainya baterai yang kecil. Nah, ini cukup. Nah, karena dia berkeyakinan dan mantep katanya tidak usah diganti lampu depannya. Nah, akhirnya apa? Sampai Klonengan pas, di situ gelap. Kanan kiri tidak ada kendaraan. Kalaupun ada kendaraan bus besar, banter. Sehingga kami pun takut. Nah, akhirnya apa? Kami inisiatifkan untuk yuk kita kirim donga. Nah, kirim donga karo guru-guru kita. Akhirnya apa? Kirim hadiah Fatihah. Wis pokoknya mantep, kirim hadiah Fatihah.
tidak lama kemudian datang dari belakang ada motor fiction. Ki motor fiction ini buri bae, penasaran kita ya. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata motor fiction itu memang ngancani kita ya. Nggak ada, karena kita nggak ada lampu ya. Mereka ya berusaha untuk mengiringi kita di sampingnya ya. Terus akhirnya ngobrol. Dari mana Mas? Dari Kebumen mau ke Jakarta. Alhamdulillah. Ternyata ada orang Kebumen mau ke Jakarta. Ya, akhirnya sampai ke Songgom tepat pasar. Di situ kita diantarkan sudah sampai ada lampu-lampu. Nah, itu kita alhamdulillah ini berkat ya hadiah Fatihah ya, kepada guru-guru kita. Kita seperti itu. Ya, wis Mas Rudi, sampean pakai baterai itu ya tidak akan mampu, tidak akan cukup kalau pakai baterai itu kiep-kiep ya. Pakai baterai yang kecil itu ya. Masya Allah. Kita wis wedi, tegang. Ya, tapi kita niatkan ya. Akhirnya apa? Itu ada temen, ada pertolongan yang ibaratnya tadi sangka-sangka dilalai bayana wong simpan di Jakarta. Akhirnya ngindili terus simpingile. Ya wis tabat diri Mas. Itu seperti akhirnya sampai ke lokasi. Besoknya lagi ya, nggak percaya, wis ganti lampune. Oh wis ora apa-apa, aman. Terus akhirnya apa? Nyata ditilang polisi. Pulangnya malah ditilang polisi karena apa? Lampunya nggak dinyalakan. Nah, suruh diganti malah nggak percaya, ya udah terserahlah. Akhirnya itu pengalaman aja ya. Pengalaman di saat itu memang ya karena pas malam hari ya gelap gulita, kanan kiri tidak ada lampu ya, sama seperti itu mungkin ya. Memang dari kisah-kisah Dakoil Akbar ya seperti itu ya, tidak ada ibaratnya yang menemani kita nanti di alam kubur kecuali amal-amal ibadah kita ya, qiraatul Quran ya, ngaji, amal bagus dan sebagainya, itu yang nanti akan menghibur kita. Lah kemudian diteruskan, ya Ali, ya Ali, i'mal khalisan lillahi. I'mal ngamala sapa sira. I'mal ngamala sapa sira khalisan. Khalisan kelawan ikhlas. Kelawan tulus, kelawan murni ya boleh. Aslinya itu murni. Khalisan kelawan ikhlas. Lillahi krana Gusti Allah. Lillahi krana Gusti Allah, fa innallaha satemene Gusti Allah la yaqbalu iku ora nrima. La yaqbalu iku ora nrima illa man kecuali wong kana kang ana sapa man, illa man kecuali wong kana kang ana sapa man. Ana iku khalisan. Ana iku khalisan ikhlas. Khalisan iku ikhlas sapa man liwajhi krana arahe Allah Subhanahu wa taala. Liwajhi krana wajahe boleh, krana arahe artinya itu wajhun itu arah. Liwajhihi krana arahe Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh Allah taala sinten Allah taala. Qala dawuh Allah sinten Allah taala, faman kana yarju. Faman mongko tewi sapane wong, faman mongko tewi sapane wong kana iku ana sapa man. Faman mongko tewi sapane wong kana iku ana sapa man yarju. Yarju iku ngarepaken sapa man. Jadi khobare kana. Kananya jadi khobarnya man. Karena iku ana sapa man yarju iku ana iku ngarepaken sapa man. Roja yarju irja. Yarju ngarepaken sapa man liqa arabi. Liqa arabihi ing ketemu pangerane man. Liqa arabihi ing ketemu pangerane man.
Falyamal monggo becik ngamal sapa man. Falyamal monggo becik ngamal sapa man. Amalan kelawan ngamal sholihan. Amalan kelawan amal sholihan kang sholih, kang bagus, kang lurus. Wala yusyrik lan ojo ora nyekutoni. Wala yusyrik lan ora nyekutoaken sapa sira. Wala yusyrik lan ora nyekutoaken sapa sira bi ibadati rabbih kelawan ibadah bi ibadati rabbih kelawan ibadah bi ibadati rabbih kelawan ibadah pangerane man. Ahadan ing suwi-suwi. Ahadan bi ibadati rabbih ahadan ing suwi-suwi. Bismillahirrahmanirrahim. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ahadan kelawan suwi-suwi. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal khalison ya Ali, hendaknya kamu itu beramal, berbuat bagus, yaitu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah la yaqbalu illa man kana khalisan. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menerima. Fa inna Allah la yaqbalu illa man kana khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalnya seseorang ya kecuali orang tersebut beramal ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk saat ini dan untuk seterusnya sulit sekali untuk menerapkan amal ikhlas, itu sulit sekali. Ya. Karena sedikit-sedikit upload, sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit. Ini sama seperti saya ini sebenarnya gampang-gampang sulit. Karena apa? Karena saya itu jadi penyuluh ya di bawah naungan ya Kementerian Agama Republik Indonesia ya, yang kantornya di kantor Kecamatan Losari KUA ya. Ini kalau tidak menyerahkan foto berarti tidak dinyatakan bekerja. Nah ini sehingga apa? Pandangan orang-orang itu berbeda. Lagi ngaji foto, lagi ngaji shooting lagi. Nah ini padahal apa? Karena ya zaman digital ya seperti itu harus ada bukti fisik, tidak hanya berbentuk tulisan tapi juga ada bukti fisik. Karena ini sebagai bukti. Nah, kalau misalkan saat ini kan semua terbuka ya, eranya era terbuka, sehingga kalau tidak ada bukti fisik ya bisa dinyatakan ini palsu, nah, ini tidak benar dan sebagainya. Lah apalagi kalau pegawai-pegawai saat ini polisi, ABRI, ini HP-nya sudah settingan dari sana. Jadi kalau misalkan foto itu mungkin jenengan juga sudah ada yang punya. Itu kalau foto sudah ada apa namanya? Ada apa ya? Dari satelit langsung itu loh tulisannya. Jadi itu ada apa namanya ya? Lokasi ya, lokasi tempat ya, tempat kamu itu saat itu foto dan juga waktunya. Kalau waktu itu zaman dulu ya itu sudah ada, biasanya di fotonya sudah ada tanggalnya, jamnya sudah ada. Tapi kalau saat ini ya itu udah benar-benar akurat dengan internet atau ibaratnya apa namanya ya, satelit langsung. Nah itu karena apa? Yaitu untuk laporan kerjaan. Nah, sehingga apa? Ya bukan berarti
ya tergantung apa niatnya. Ya, kita ngupload di Facebook ya niatnya untuk syiar, untuk dakwah, ya saling berbagi, ya itu bisa saja. Ya saling ibaratnya mengingatkan, ya bisa saja. Nah itu, jadi tergantung apa niatnya. Kalau misalkan hiburan, ya bisa macam-macam. Ya, karena apa, kontennya bermacam-macam. Yang sekedar hiburan, iseng dan sebagainya, yang pamer ya juga ada dan sebagainya. Nah, yang terpenting ibadah mahdhah jangan sampai ibaratnya dipamerkan. Lagi sujud terus sambil selfie, ini kan terlaluan ya. Nah, terus kemudian lagi ruku ini nih, lagi ruku dan sebagainya. Terus kemudian kalau apa namanya ya, makanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang ibaratnya hubungannya adalah manusia langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa dideteksi oleh siapapun. Kalau ibadah sedekah masih bisa, nah, ibadah sholat masih bisa dilihat oleh manusia. Oh iya kayak sholatnya kiyeng ya, oh iya kayak seneng sedekah, oh iya kayak seneng bantu. Karena apa? Karena masih bisa dilihat. Tapi kalau puasa, nah, siapa tahu pakai masker lagi mangan permen. Nah, ini kan tidak tahu ya, pakai masker ngaji ya, ternyata lagi ngemut permen. Ini kan kebangetan. Nah, ini makanya hanya Allah lah yang tahu. Sehingga pahalanya ya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya kita puasa digunakan sebaik mungkin, ibadah ini ya sebaik-baik mungkin, ikhlas ya, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini kemudian apa? Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahadan. Hendaknya kalian bila ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu ya beramal amal bagus yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahadan. Dan jangan sekali-kali untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Makanya ini kemarin kan sudah disampaikan ya, lishaimi farhatani, bahwasanya orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia di saat berbuka puasa, dan yang kedua di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus ikhlas ya, ibadah puasa ini harus tulus ya, murni, hanya mengharap ridho Allah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ingin ibaratnya supaya langsing, supaya ngirit, supaya ini, tidak, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Nah, ini kadang kan ada yang puasa sampai 3 bulan, ada yang puasa sampai 2 bulan ya, ini karena niatnya apa? Supaya mendapatkan ibaratnya supaya bisa ngirit-ngirit, supaya bisa dihormati dan sebagainya, supaya sudah. Nah, ini lillahi ta'ala. Maka berharap karena ini adalah instruksi, bentuknya instruksi dari kecamatan, karena kemarin saya menyetorkan foto ternyata ditolak. Ditolak di kecamatan, fotonya ditolak ya. Foto yang kami serahkan ke kecamatan ditolak oleh pihak kecamatan. Ini makanya sengaja saya beli masker ya, ini supaya nanti besok dipakai lagi ya. Selama Covid ya 19 silakan untuk dipakai setiap mau ngaji ya. Setiap mau ngaji saya ya, kalau misalkan Pak Agus mau dipakai nggak apa-apa ya, tapi nggak usah, biasanya kalau malam sudah nggak. Ini nanti saya dipakai ya, besok saya pakai lagi. Silakan dimanfaatkan, itu buat kalian, gratis ya, buat kalian itu untuk supaya dipakai nanti buat saya laporan ke nanti dibawa sih ke kabupaten. Nah, iya ini bahwasanya ngaji boleh tapi pakai masker dan ada jarak ya, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan masih gerumbel tidak pakai masker ya, seperti yang kami serahkan kemarin itu, ini jangan seperti ini pakainya, nanti disalahkan seperti itu. Terus kemudian Masjid Al-Husna dan juga Masjid Kelampok ini masih melakukan Jumatan ya, sempat
masih dipertanyakan. Selagi masih zona hijau, insya Allah masih bisa melaksanakan hal-hal yang ibaratnya seperti hanya sholat Jumat dan pengajian. Karena di Masjid Darussunnah pengajian pun sudah ibaratnya di off dulu ya, tidak seperti tahun kemarin. Ya, sempat kemarin ada informasi untuk ngaji, tapi setelah minggu kemarin disampaikan dibatalkan. Makanya ya alhamdulillah Darussalamah ya masih bisa melaksanakan ya aktivitas, meskipun ya sempat ada beberapa musola yang rencananya kemarin juga saya ngaji di musola Al-Ubudiyah tuh habis asar, tapi setelah ada informasi tidak diperbolehkan, akhirnya ya sudah, tidak apa-apa karena ini masanya lagi seperti ini. Nah, sehingga ya ini mohon untuk nanti dipakai kalau lagi pas ngaji ya, silakan mau dipakai, nanti pas ngajinya saja saya minta fotonya saja pas pertama ya. Itu seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.